Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan topik kesusastraan dan kebahasaan, mengidentifikasi dan menceritakan cerita berdasarkan gambar seri dengan analisis dari tema 1 subtema 1 pembelajaran 5 kelas 3 SD. Di dalam subtema 1 ini terdapat kompetensi dasar. Yang pertama adalah KD 3.1, mencakup bahasa Indonesianya, mencermati kosakata dalam teks matang tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan eksplorasi lingkungan. Dengan indikatornya menjelaskan prosedur kombinasi gerak jalan setelah mengamati siswa, dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, aspek psikomotorik, yaitu 4.4, menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat, secara tertulis menguraikan kosakata baku dalam kalimat. Untuk indikatornya 4.4.1, menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, di sini akan membahas tentang perbedaan bahasa dan kasastranya. Nah, bahasa adalah penggunaan kode yang merupakan gabungan fonem sehingga membentuk kata dengan aturan sintaks untuk membentuk kalimat yang memiliki suatu arti. Bahasa ini mencakup menyimak, membaca, berbicara, berdiskusi, mempresentasikan, menulis, dan lainnya. Selanjutnya adalah sastra. Ketika kita membicarakan tentang sastra, sastra pasti berkaitan dengan bahasa yang digunakan dalam penulisan, misalnya puisi ataupun penulisan teks eksplanasi ataupun cerpen seperti itu. Kata serapan dari bahasa Sanskerta yaitu sastra, yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman dari kata dasar sas, yang berarti instruksi atau ajaran. Sastra ini mencakup beberapa kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Kemudian di dalam materi buku 1, buku tema 1, subtema 1 pembelajaran 5 kelas 3, itu contoh materi yang mengandung unsur pembahasan atau kebahasaan adalah terdapat pada materi Ayo Menulis. Pada materi ini, guru menekankan penggunaan bahasa dalam penulisan soal cerita gambar berseri. Materi kesusastraannya terdapat di dalam Ayo Berdiskusi. Topik kesusastraannya terdapat pada bagian Ayo Berdiskusi, di mana ketika siswa disuruh untuk berdiskusi, siswa diharapkan mampu memilah kata-kata yang digunakan dalam sastra itu meliputi kata kerja, sifat, kata benda, dan lainnya. Kemudian pendekatan pada setiap topik kebahasaan dan kesusastraan, di mana dalam proses pembelajaran menganalisis gambar berseri, guru dapat menerapkan pendekatan TPACK dan pendekatan komunikatif. Pendekatan TPACK atau Teknologi Pedagogi Content Knowledge merupakan pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi atau konten tertentu dalam pembelajaran. Pembelajaran ini memiliki 7 domain pengetahuan yang saling berkaitan satu sama lain. Kalau pendekatan komunikatif ini merupakan pendekatan yang dilaksanakan oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran suatu bahasa. Jadi di dalam mempelajari bahasa itu ya ketika komunikasinya itu harus berjalan dengan lancar, tidak berbelit-belit ataupun keluar dari seperangkat kaidah dari ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kalau yang sastra ini menggunakan pendekatan struktural, di mana salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang dilandasi asumsi menganggap bahasa sebagai perangkat kaidah. Atas dasar anggapan tersebut, maka pembelajaran bahasa harus mengutamakan penugasan kaidah bahasa, tata bahasa yang harus digunakan. Untuk itu, dalam suatu pembahasan kesusastraan, guru hendaknya memperhatikan penggunaan mengenai tata kaidah bahasa yang benar. Kalau pendekatan integratif atau holistik merupakan pendekatan pembelajaran bahasa dengan cara berpikir menyeluruh yang menggabungkan semua aspek keterampilan bahasa sebagai kesusastraan yang bermakna. Kalau menurut Dwi Yandono mengatakan bahwa pendekatan integratif merupakan penggabungan dari bagian-bagian komponen bahasa yang bersama-sama membentuk bahasa. Dalam pembelajaran bahasa, materi pembelajaran bahasa secara individu terpadu, yaitu terpadu antara materi dan pembelajaran bahasa dan berpijak pada satu tema tertentu. Kalau contoh proyek kebahasaan dan kesusastraan adalah
untuk proyek kebahasaan, siswa itu mengamati gambar berseri, menuliskan cerita, terus kemudian menceritakan hasil tulisannya. Nah, ini berdasarkan ayo menulis ini gambar Udin, gambar Edo, gambar Dayu sedang melakukan ini bermain, ini mencuci tangan, ini makan, ini sakit gitu. Kemudian kalau proyek kesusastraannya adalah yang ayo berdiskusi ini, dimana ayo berdiskusi ini mengidentifikasi ya. Kalau mengidentifikasikan itu udah critical thinking dan problem solving. Kemudian juga ayo bercerita, ini juga mengarahkan pada proyek kesusastraan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat beraktivitas kembali. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.